Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Inka Putri Ritonga, akan melakukan uji praktikum yang keempat, yaitu uji vitamin C pada mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fauzi Budi Satria, MPH. Baiklah, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam uji ini yaitu pipet, sendok, gelas kecil, air, tepung maizena sebanyak 1 sendok makan, betadin, dan sampel yang akan kita gunakan yaitu sari buah dari tomat, jeruk, dan timun. Cara kerja dalam uji vitamin C yaitu yang langkah pertama, membuat larutan kanji dengan melarutkan 1 sendok makan tepung maizena ke dalam 1/4 gelas air, lalu aduk hingga larut. Kemudian masukkan 5 sendok sampel ke dalam gelas. Sampel yang pertama yaitu sari buah tomat. Lalu teteskan 5 tetes larutan kanji ke dalam sampel sari buah tomat sebanyak 5 tetes. Lalu sampel yang kedua, sari buah jeruk. Masukkan larutan kanji sebanyak 5 tetes. Selanjutnya sampel yang ketiga yaitu jus timun. Masukkan larutan kanji sebanyak 5 tetes. Kemudian teteskan betadin ke dalam semua sampel sampai berwarna biru kehitaman. Sampel selanjutnya yaitu jus jeruk. Masukkan betadin ke dalam sampel sampai warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Selanjutnya yaitu sari buah timun. Masukkan tetesan betadin sampai warnanya kehitaman. Warna ketiga sampel berubah menjadi biru kehitaman. Kesimpulannya, semakin banyak vitamin C yang terkandung dalam sampel, maka semakin banyak betadin yang kita teteskan. Kita lihat dari sampel pertama, jus tomat, jika kita teteskan betadin sebanyak 38 tetes, maka warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Pada jeruk, kita teteskan betadin sebanyak 47 tetes, warnanya berubah menjadi hijau kehitaman.
Pada timun kita teteskan betadin sebanyak 18 tetes, warnanya berubah menjadi hijau tua. Nah, karena itu, sampel yang mengandung banyak vitamin C pada uji praktikum hari ini yaitu jeruk dan tomat. Sedangkan timun juga mengandung vitamin C namun tidak sebanyak jeruk dan tomat. Sekian praktikum uji vitamin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi bayi dengan menggunakan kurva WHO. Dan di sini saya menggunakan buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak cetakan tahun 2016. Pada kurva WHO terdapat dua jenis warna, ada warna biru dan warna pink. Warna biru digunakan untuk bayi laki-laki dan warna pink digunakan untuk bayi perempuan. Dan di sini saya menggunakan kurva WHO berwarna pink yang digunakan untuk bayi perempuan. Nah, di sebelah kiri ini terdapat berat badan si bayi, dan di bawah ini terdapat tinggi badan si bayi. Dan di sebelah kanan ini terdapat garis grafik yang sudah ditentukan dalam standar WHO. Nah, di sini terdapat keterangan. Adapun keterangannya yaitu apabila garis bayi itu lebih kecil dari min 3 SD, SD ini singkatan dari standar deviasi, berarti menunjukkan kalau bayi itu sangat kurus. Dan apabila dari min 3 SD sampai dengan lebih kecil dari min 2 SD, berarti bayi itu kurus. Dan min 2 SD sampai dengan 2 SD menunjukkan kalau bayi itu normal. Sedangkan kalau di atas 2 SD menunjukkan kalau bayi itu gemuk atau obesitas. Baiklah, kita akan memasuki contoh. Ada seorang ibu yang mempunyai bayi perempuan dan memiliki berat badan sebanyak 13 kg. Dan bayi tersebut mempunyai tinggi badan 100 cm. Ini ya teman-teman. Kita menggunakan penggaris agar bisa seimbang. Dari 13 kg cm. Kita lingkarkan ya teman-teman, kita buat bulatan. Nah, dapat kita lihat bulatannya ini terdapat di min 2 SD dan menunjukkan kalau bayi itu normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bayi tersebut memiliki status gizi yang normal. Begitulah cara menggunakan penilaian gizi dengan menggunakan kurva WHO. Ya, begitulah teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi balita dalam menggunakan KMS. Nah, apa itu singkatan dari KMS? KMS adalah Kartu Menuju Sehat. KMS ada dua bentuk ataupun dua warna. Yang pertama warna pink untuk bayi perempuan, warna biru untuk bayi laki-laki. Di sini saya akan mengambil contohnya warna biru, yaitu bayi untuk laki-laki. Di sini terdapat nama anak, nama posyandu. Di sebelah kiri grafik ada berat badan dalam bentuk kilogram. Di bawahnya ada umur bulan
dari bayi lahir, awal lahir sampai seterusnya. Di bulan penimbangan, maksud dari bulan penimbangan ini dari awal bayi lahir, bukan dari awal dia penimbangan. BB, berat badan dalam bentuk kilogram. KBM, kenaikan berat badan minimal. N atau T, N keterangannya itu naik pada status gizinya. T tidak naik atau turun. ASI eksklusif. ASI eksklusif sangat penting bagi balita karena salah satu pencegahan terjadinya stunting. Di dalam grafik tersebut ada 3 warna, hijau tua, hijau muda, dan warna kuning. Hijau tua ini memiliki keterangan status gizi pada bayi itu sangat baik, ataupun itu dia standar lah status gizinya. Kalau dia di atas hijau tua ini ada 2 warna, warna hijau muda dan warna kuning. Nah, berarti status gizinya ini naik ataupun bisa dia terjadinya obesitas pada bayi. Kalau dia di bawah hijau tua ini ada 2 warna juga, warna hijau muda dan warna kuning. Nah, kalau ini memiliki keterangan status gizi pada anak itu menurun. Sedangkan kalau dia di garis-garis putih nih ataupun di atasnya, berarti status gizi anaknya itu sangat buruk. Nah, kalau udah sangat buruk, kita bisa konsultasi ke bidan ataupun ke dokter tertentu ya teman-teman. Kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Nama anaknya kita buat nih misalnya Uco. Nama posyandu Delima. Nama posyandu Delima. Nah, di bulan penimbangan ini dari dia bayinya ini awal lahir ya. Contohnya di bulan Januari. Berat badan si bayi ini 3 kg. Kita tandai di grafik ini. Kita beri tanda berupa kayak bulatan atau titik ya teman-teman. Ini di angka dekat ini 3. Selanjutnya di bulan Februari, Februari. Berat badan si bayi 4,7 kg. Nah, kita beri tanda bulatan di grafik ini. 1, 2, 3. Berarti di sini kita berinya. Nah, bisa kita lihat status gizi si bayi ini ataupun si Ucok ini mengalami kenaikan. Kita gunakan pakai penggaris ya teman-teman. Mengalami kenaikan. Nah, kita tulis di sini naik ya teman-teman, naik. Nah, KBM ini dari 0 bulan nih, 0 sampai 1 bulan minimal kenaikannya itu dia harus 800 gram atau 8 ons. Jika dia tidak mencapai dari 800 ini, maka ibunya harus bisa langsung konsul ke bidan atau ke dokter tertentu. Nah, ASI eksklusif ini jika si ibu memberi ASI kayak terus-menerus gitu, mengasih ASInya ke balitanya, maka beri tanda checklist. Sedangkan si ibu tidak memberi, maka beri tanda X pada tabel tersebut. Nah, jadi kita tahu kan teman-teman, begitulah cara menilai status gizi balita dengan menggunakan KMS ataupun kartu menuju sehat.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penilaian status gizi dengan menggunakan kurva CDC. Nah, di sini saya menggunakan kurva CDC boys 2 to 20 years. Saya ambil satu contoh. Diketahui ada seorang anak remaja laki-laki yang mempunyai tinggi badan 140 cm. Dia memiliki berat badan aktual. Ini tinggi badan aktual ya guys. Aktual. Berat badan aktual yaitu 26 kg. Dia usia 10 tahun. Lalu kita akan mencari terlebih dahulu BB ideal. Kita cari. Oke. Kita masuki dengan menggunakan kurva CDC. Tinggi anak tersebut tadi 140 cm. Nih ya guys, 140 cm. Kita lurusi dengan menggunakan penggaris. Nah, kita beri tanda lingkaran bulat. Ya. Lalu kita lihat dia terletak di umur berapa dengan menggunakan penggaris. Nih guys, dia terletak di umur 10,5 tahun. Lalu kita lihat di presentil 50-nya. Oke guys, kita lihat dia terdapat di berat badan berapa. Kita hitung ya guys. 35 34. Jadi BB ideal dia itu 34 kg. Oke, saya ulang. Ada seorang anak yang memiliki tinggi badan 140 cm. Nih ya guys. Lalu kita lihat dia terdapat di usia berapa? Dia terdapat di usia 10,5 tahun. Lalu kita lihat presentil 50-nya. Dia terdapat di 34 kg. Jadi, anak tersebut memiliki berat ideal sebanyak 34 kg. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu status gizi anak tersebut dengan cara rumus yang tadi di awal pertama bilang. Status gizi BB aktual per BB ideal kali 100. BB aktual anak tersebut tadi 26 kg per BB idealnya kita dapatkan 34 dikali 100%. Dan saya mendapatkan jawabannya 77%. Nah, di sini ada keterangannya bahwa anak tersebut berada di gizi kurang. Baiklah, begitu cara menilai status gizi remaja dengan menggunakan CDC presentil. Baiklah, sekian dan terima kasih. Cara menghitung status gizi dengan menggunakan rumus IMT atau Indeks Massa Tubuh. Cara pertama yang dilakukan adalah timbang berat badan. Kemudian, cara yang kedua adalah ukur tinggi badan. Setelah kamu mengukur tinggi badan, yang ketiga adalah menghitung IMT menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan per tinggi badan meter kuadrat. Kita ambil contoh, misalkan seorang wanita dewasa memiliki berat badan 50 kg dan memiliki tinggi badan 165 cm, kita ubah ke meter menjadi 1,65 meter. Lalu kita masukkan rumus IMT-nya, IMT sama dengan
50 kg per 1,65 meter kuadrat. 1,65 meter kuadrat berarti 1,65 dikali 1,65 hasilnya 2,72. Kemudian kita jabarkan lagi jadi 50 kg per 2,72 meter dan kita dapat hasilnya adalah 18,38. Dari hasil perhitungan IMT tadi, kita telah peroleh hasilnya 18,38. Sekarang kita akan lihat dengan IMT 18,38 masuk dalam kategori status gizi apa? Mari kita lihat sama-sama pada tabel berikut ini. Dalam ambang batas IMT untuk Indonesia telah diperoleh tabel seperti yang tertera, dan hasil dari perhitungan kita tadi adalah 18,38, dan kita simpulkan bahwa status gizi wanita dewasa tadi adalah status gizi normal. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang patut kita syukuri. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan banyak sholawat kepadanya kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul perspektif gizi dalam Islam. Mari kita bahas bersama. Perlu kita ketahui, tuntutan kehidupan bersumber pada dua kiblat, yaitu Al-Quran dan Hadis. Demikian pula pola makan sehat dalam Islam. Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, terutama di bidang kesehatan, yaitu ilmu gizi. Islam telah mengatur umatnya makan makanan yang halal, baik, dan tidak berlebih-lebihan. Teman-teman rahimakumullah, mari kita baca dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang aturan makan dan minum, yaitu yang pertama pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Setelah kita membaca artinya, kedua ayat tersebut menjelaskan tentang bahwa manusia diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah gizi yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori dikaji pada ilmu gizi, yaitu yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Teman-teman rahimakumullah, perlu kita pahami, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jumlah yang sesuai untuk tubuh kita. Dengan memperhatikan keanekaragaman makanan yang kita konsumsi, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan yang ideal. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, halalan thayyiban, halal dan thayyib, dua kata yang selaras namun berbeda makna. Halal adalah makanan yang diketahui jelas sumbernya dan proses, sedangkan thayyib adalah kualitas gizi atau nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Teman-teman, konsep halal dan thayyiban juga mencakup ruang lingkup pangkupok. Nah, apa itu pangkupok? Pangkupok dapat dilihat pada postingan akun YouTube Ruang Pagi yang punya perspektif gizi dalam Islam. Masya Allah, teman-teman rahimahullah, ternyata Al-Quran telah lebih dulu mengkaji prinsip gizi seimbang. Ayat-ayat Al-Quran juga ada menyebutkan tentang makanan yang mengandung zat gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Teman-teman, saya akan memberikan slide beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan yang mengandung zat-zat gizi. Berikut. Saudaraku rahimahullah, betapa sempurnanya agama. Semua punya aturan dan rencana. Aturan tersebut bermanfaat bagi kesehatan. Berikut saya akan menjelaskan tentang adab makan Rasulullah atau pola makan Rasulullah yang perlu kita contoh bersama. Yang pertama, makan diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, minum tidak boleh sambil berdiri. Dari segi kesehatan, kita mengetahui jika kita minum sambil berdiri, maka meningkatkan risiko penyakit. Yang keempat, makan dengan ukuran yang baik, artinya tidak berlebihan. Yang kelima, tidak mencuci makanan, artinya seperti air yang ditumpah serakah dan air yang didoakan seperti air zam-zam. Sangat jelas perbedaan molekulnya. Artinya, kita tidak boleh berkata tidak baik pada ciptaan Allah. Jika kita berkata tidak baik, maka kita akan mendapatkan mudarat. Maka berkata baiklah pada semua ciptaan Allah. Saudaraku rahimahullah, semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bertentangan dengan kodrat manusia. Dilihat dalam konteks gizi dalam Islam, semua telah diatur sedemikian rupa. Islam lebih komplit dari konsep pangkukuh. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Semua yang dilarang pasti ada mudaratnya. Kita punya akal sehat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kesehatan kita dan untuk tubuh kita. Oleh karena itu, teman-temanku, ubahlah pola makan kita sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Abasa ayat 24, yang artinya ialah maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jaga pola makan, diet hidup sehat, dan rajin berolahraga. Jika ada jarum yang patah,